Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah metode penelitian. Di pertemuan ke-7 kali ini kita akan membahas mengenai desain penelitian. Baik, mari kita simak materi perkuliahan sebagai berikut. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami arti metode dan metodologi penelitian. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menentukan desain penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pokok pembahasan di materi perkuliahan pada hari ini adalah pengertian metode dan metode ilmiah, kemudian perbedaan dari metodologi dan metode ilmiah, pengertian dari desain penelitian, kemudian macam-macam desain penelitian, kesalahan dalam desain penelitian. Definisi metode dan metode ilmiah. Metode adalah kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir untuk menyusun suatu gagasan yang terarah dan terkait dengan maksud dan tujuan. Metode ilmiah atau proses ilmiah ini merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematik berdasarkan bukti fisis, ya. Jadi di sini adalah perbedaan mendasar antara metode, ya, di mana metode ini adalah kerangka kerja yang memang kita buat gitu ya untuk melakukan tindakan, ya, atau menyusun suatu gagasan dari arah penelitian yang sudah kita tentukan. Nah, kalau metode ilmiah ini lebih ke proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan dari bukti fisis yang kita temukan. Nah, metode penelitian ini berhubungan erat dengan prosedur, dengan alat, dan desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian ini harus cocok dengan metode penelitian yang dipilih. Prosedur serta alat yang digunakan dalam penelitian ini harus cocok pula untuk metode penelitian yang digunakan. Ya, jadi ketika kita melakukan penelitian mungkin perlu diperhatikan ya, karena alat tools gitu ya, ini juga harus disesuaikan. Jangan sampai dia tidak sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi sama sih ya, misalkan contohnya kita mau mencangkul lah ya, gitu ya. Kalau tanah di pekarangan mungkin kita bisa mencangkul dengan cangkul yang kecil gitu ya. Tapi kalau sudah sawah yang besar, ya mau tidak mau kita harus menggunakan bajak, ya, karena tidak efektif. Nah, kemudian metode merupakan bagian dari metodologi. Ya, jadi metode ini adalah bagian dari metodologi. Makanya tadi disebutkan metodologi itu kerangka berpikir, tahapan-tahapan di dalam penelitian, gitu ya. Sedangkan metode ini adalah lebih ke bagaimana caranya supaya metodologi ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita tentukan. Metodologi itu sendiri berasal dari kata metodos dan logos, ya, yang berarti ilmu dari metode. Bila kita melakukan penelitian, berarti kita juga menguraikan cara-cara meneliti, ya, disebut juga sebagai metodologi. Nah, dalam tahapan-tahapan tersebut ada metode, ada teknik, ada alat atau tools yang digunakan. Jadi ketika kita membuat sebuah penelitian gitu ya, ini mau tidak mau kita harus memiliki metode apa yang kita gunakan, tekniknya seperti apa, kemudian alat-alat
atau tools yang digunakan. Nah, metodologi ini adalah formula dalam menerapkan penelitian, di mana dalam melakukan penelitian ini terdapat langkah-langkah dan juga hasil penelitian. Sedangkan metodologi penelitian dalam ilmu komputer atau sistem informasi atau teknologi informasi ini merupakan langkah-langkah atau tahapan perencanaan dengan bantuan beberapa metode, teknik, alat, tools, dan dokumentasi dengan tujuan untuk membantu peneliti dalam meminimalkan risiko kegagalan dan menekankan pada proses atau sasaran penelitian dibilang computer science, information system, atau information technology. Ya, jadi metodologi adalah berupa formula ya dalam menerapkan penelitian yang akan dikerjakan. Nah, kemudian ada metodologi penelitian. Ini langkah-langkah yang ada dalam penelitian. Kalau metode penelitian ini adalah cara dari setiap langkah yang ada. Nah, kemudian manfaat penggunaan dari metodologi. Ya, metodologi ini membuat kita lebih paham, lebih bertanggung jawab, lebih comfortable, dan juga lebih responsible. Ya. Nah, metodologi ini membuat kita lebih knowledgeable, lebih berguna dalam berargumen karena selalu berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan pada intuisi-intuisi maupun bisikan-bisikan. Dengan menggunakan metodologi, kita bisa memaparkan lebih banyak lagi gambaran berupa saran, ide maupun masukan-masukan yang bisa dielaborate dan juga difondasikan berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk memunculkan ide-ide yang baru. Nah, kemudian terdapat beberapa alasan perlunya mempelajari scientific inquiry. Ya, di mana scientific inquiry ini membuat kita lebih knowledgeable, dalam arti kita mempunyai dasar untuk mengemukakan pendapat kita. Ya, menerangkan lebih lengkap dan lebih dalam serta komprehensif. Kemudian membuat kita lebih berbudaya dalam arti apa yang kita ungkapkan ini selalu berdasarkan dari fakta-fakta. Kemudian memunculkan pengetahuan dan ide yang baru. Nah, kita masuk ke dalam desain penelitian. Desain penelitian ini dilakukan setelah kita menetapkan topik atau judul penelitian, ya. Nah, kemudian desain penelitian ini memaparkan apa, mengapa, dan bagaimana masalah tersebut diteliti. Penjelasan dalam desain penelitian ini menggambarkan metode penelitian yang digunakan. Jadi ini perlunya ketika kita melakukan sebuah desain penelitian. Ya, karena di dalam desain penelitian ini kita akan bisa melihat ya metode penelitian yang akan digunakan. Nah, desain penelitian ini merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian ya. Di antaranya menentukan instrumen pengambilan data, kemudian penentuan sampel, pengumpulan data dan juga analisa data. Kemudian di sini ada bermacam-macam dari desain penelitian ya. Jadi kalau kita lihat ada eksplorasi, deskriptif, kausabilitas, ya, kemudian ada korelasi, ada action research, ada eksperimental, ada kuantitatif, ada kualitatif, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 8 pendekatan untuk desain penelitian yang bisa kita gunakan di dalam proses penelitian.
Kemudian kalau kita lihat ya di sini kita akan membahas satu persatu mengenai macam-macam desain penelitian. Ya, ada studi eksplorasi. Dilakukan jika tidak banyak yang diketahui mengenai situasi yang dihadapi. Studi awal perlu dilakukan. Jadi kalau eksplorasi ini karena kita kurang tahu ya mengenai situasi yang dihadapi sehingga kita harus bisa melakukan eksplorasi secara lebih mendalam. Nah, misalkan ingin menyelidiki faktor penting yang mempengaruhi kemajuan belajar siswa dalam suatu universitas. Nah, kemudian memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek penelitian. Nah, kalau memberikan gambaran ini lebih masuk kepada studi deskriptif, ya. Jadi dia memberikan informasi ilmiah dari subjek penelitian. Contohnya adalah survei tentang pendapat umum gitu ya untuk menilai sikap masyarakat terhadap kenaikan harga BBM. Nah, nanti hasilnya adalah deskripsi dari permasalahan atau topik yang diangkat. Kemudian kita masuk ke desain penelitian berikutnya ya mengenai langkah-langkah penelitian deskriptif ya. Satu, merumuskan masalah penelitian, ya kemudian merumuskan tujuan penelitian, melakukan kajian pustaka ya. Jadi menelaah teori-teori yang relevan ya. Kemudian menentukan sampel yang representatif, menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan juga ada proses penarikan kesimpulan. Ya, jadi ini adalah langkah-langkah penelitian deskriptif. Ya. Nah, kemudian kausalitas. Ya, desain penelitian kausalitas ini adalah desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel. Ya, kausalitas itu berarti adanya hubungan sebab akibat. Ya, misalkan kenapa perusahaan IT multinasional ini kok lebih inovatif ya dibandingkan dengan perusahaan IT lokal. Nah, ini kita akan melihat ya sebab akibat dari variabel yang ada. Ya, ini adalah desain penelitian kausalitas. Nah, ini adalah langkah-langkah ya di dalam penelitian kausalitas. Yang pertama adalah menetapkan masalah penelitian, kemudian merumuskan tujuan penelitian, mengkaji teori dan menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, kemudian merumuskan hipotesis penelitian, yang kelima menentukan ukuran sampel, yang keenam mengklasifikasikan dan mendefinisikan variabel penelitian, yang ketujuh menyusun instrumen penelitian sekaligus melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen, yang kedelapan menentukan metode pengumpulan data, kesembilan melakukan pengujian hipotesis, dan kesepuluh ini adalah proses penarikan kesimpulan. Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah tahapan-tahapan umum ya sebenarnya yang dilakukan di dalam proses melakukan penelitian. Ya, dan yang harus kita perhatikan adalah di pengujian hipotesis dan juga di penarikan kesimpulan. Kemudian kita masuk ke desain penelitian korelasional, di mana desain penelitian korelasional adalah desain penelitian yang dibuat untuk meneliti bagaimana kemungkinan hubungan yang terjadi antar variabel dengan memperhatikan besaran koefisien korelasi. Langkah-langkah penelitian ini di desain korelasional ini tidak berbeda jauh ya dengan desain penelitian kausalitas karena penelitian korelasional pada umumnya ingin melakukan verifikasi terhadap teori. Oke, kemudian
desain penelitian korelasional. Ya, korelasi ini tidak menjamin adanya kausalitas ya atau hubungan sebab akibat. Tetapi hubungan causality ini menjamin adanya korelasi. Ya, perlu kita tekankan di sini korelasi tidak menjamin adanya causality. Ya, hubungan sebab akibat. Tetapi causality ini menjamin adanya korelasi. Ya, contoh nih. Semakin tinggi curah hujan, maka akan semakin banyak orang yang gemuk. Nah, sebenarnya tidak ada korelasi kan gitu ya. Semakin tinggi curah hujan, maka akan semakin banyak orang yang gemuk. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Atau kita bisa mengatakan tidak ada korelasi. Nah, tapi semakin besar pembelanjaan IT suatu negara, maka akan semakin tinggi gross national product. Ya, jadi kalau negara ini sudah mapan gitu ya pendapatan per kapita ya, penduduknya, maka pembelanjaan IT-nya ini akan semakin tinggi. Atau kita bisa lihat ya, semakin tinggi belanja IT berarti negara tersebut makmur. Ya, jadi hubungan sebab akibat nih. Kalau nggak punya pendapatan tinggi ya dia nggak mungkin belanja IT semakin besar kan gitu. Kemudian ada hubungan antara IT investment dengan meningkatnya kinerja suatu perusahaan. Ya, jadi karena IT investment-nya ini besar sehingga implementasi kebutuhan ini juga semakin banyak ya, sehingga kalau di sini bisa dikatakan ya hubungan antara IT investment dengan meningkatnya kinerja suatu perusahaan ini terdapat causality. Nah, kemudian ada action research. Ya, desain penelitian tindakan adalah desain penelitian yang disusun untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, penelitian tindakan pada umumnya mengevaluasi pendekatan atau metode yang sudah diterapkan, kemudian berupaya untuk mengembangkan menjadi pendekatan atau metode yang lebih baik. Ya, jadi action research ini sebenarnya bagaimana kita bisa memberikan sesuatu hal yang lebih baik gitu ya terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, action research ini umumnya mengevaluasi metode yang sudah diterapkan ya. Kemudian dianalisis, kemudian dikembangkan menjadi pendekatan atau metode yang lebih baik. Nah, kemudian ada langkah-langkah penelitian tindakan. Action research ini merupakan penelitian berfokus pada tindakan sosial. Ya, ada peneliti yang terjun langsung ke daerah penelitian karena tidak bisa dilakukan proses survei. Ya, kemudian penelitian tindakan ini merupakan metode yang didasarkan pada tindakan masyarakat yang seringkali diselenggarakan pada suatu latar yang luas, ya, seperti di rumah sakit, di pabrik, di sekolah, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini lebih banyak gitu ya kita melihat untuk batasan yang sangat luas. Ya, kita bisa melakukan action research ya terhadap masalah yang ada. Nah, kemudian ada langkah-langkah penelitian tindakan. Ya, jadi kalau kita lihat ya di sini kita bisa merumuskan masalah dan tujuan penelitian, kemudian melakukan kajian pustaka ya untuk menentukan metode atau pendekatan yang relevan dengan masalah dan tujuan. Nah, jika diperlukan, ini kita bisa melakukan perumusan hipotesis penelitian. Kemudian juga melakukan desain penelitian yang cocok dengan kondisi lapangan. Kemudian yang kelima, menentukan kriteria-kriteria evaluasi
atau teknik analisis data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang keenam, mengumpulkan data, menganalisis, dan juga menginterpretasikan hasil. Yang ketujuh adalah menyusun laporan penelitian. Nah, kemudian kita masuk ke desain eksperimental. Ya, di desain eksperimental ini konsepnya adalah desain penelitian yang disusun untuk meneliti adanya hubungan kausalitas mengenai sikap tertentu antara kelompok yang diberi perlakuan dengan kelompok lain yang tidak dikenai perlakuan. Ya, jadi dia ingin meneliti hubungan kausalitas terhadap kelompok yang diberi perlakuan dan kelompok yang tidak diberi perlakuan. Nah, kemudian ragamnya ini bisa berupa pre-test, post-test control group atau post-test only control group. Ya. Jadi sebelumnya sudah diberikan pre-test, kemudian masih dilakukan post-test, tapi dilakukan secara terkontrol atau hanya post-test saja yang ingin kita lihat gitu ya hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah contoh dari penelitian eksperimental. Ya, misalkan apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning. Jadi di sini ingin melihat ya, apakah dua perlakuan ini memiliki output yang berbeda atau tidak. Ya, ingin melihat apakah dengan menggunakan e-learning ini berpengaruh terhadap hasil pembelajaran atau yang tidak menggunakan e-learning ini tidak berpengaruh sama sekali ya. Jadi sehingga perlu dilakukan proses penelitian lebih lanjut untuk melihat efektivitas dari pemanfaatan e-learning gitu ya terhadap proses pembelajaran. Nah, kemudian yang namanya desain eksperimental semu ya. Jadi di sini adalah desain penelitian yang disusun untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh melalui eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk memanipulasikan semua variabel yang relevan. Ya, ragamnya ini ada one shot case study, one group pretest post-test, ada static group comparison, ada static group comparison pretest dan post-test. Ya, jadi ini di eksperimental semu ini ada beberapa pendekatan atau ragam yang bisa dimanfaatkan gitu ya untuk mendapatkan hasil dari eksperimen yang peneliti lakukan. Nah, misalkan di sini ya ada contoh studi kasus di dalam melakukan penelitian eksperimental semu. Ya, jadi di sini ada investasi IT untuk membandingkan bagaimana tingkat produktivitas sebelum adanya IT dengan sesudah adanya IT. Ya, jadi ini adalah contoh ya, ketika kita mau memanfaatkan situasi kondisi yang ada untuk dijadikan topik di dalam melakukan proses penelitian. Ya, karena kalau kita lihat ya, investasi IT dengan tingkat produktivitas sebelum adanya IT dengan sesudah adanya IT ini perlu kita gali lebih dalam. Kemudian ada studi cross sectional. Ya, jadi ini menurut horizon waktu ya.
Jadi studi cross-sectional ini adalah sebuah studi yang dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan. Misalkan contoh data dikumpulkan dari para broker saham selama bulan April dan Juni untuk mempelajari pendapat mereka mengenai pasar saham yang bergejolak. Jadi kalau cross-sectional ini ada batasan waktu ya, karena datanya ini dikumpulkan satu waktu, ya seperti itu. Sama mungkin kalau kita lihat di tren ya, di analisis tren, ketika hari-hari besar ini trennya juga berbeda. Ini juga bisa masuk ke studi cross-sectional. Nah, kemudian lagi studi longitudinal, ya ini adalah untuk melihat atau mempelajari orang atau fenomena pada lebih dari satu batas waktu. Ya, ini juga merupakan desain penelitian yang dibuat menurut horizon waktu. Nah, misalkan peneliti ingin mempelajari perilaku karyawan sebelum dan juga sesudah pergantian manajemen puncak untuk mengetahui pengaruh pergantian tersebut. Ya, ini masuk ke dalam desain studi longitudinal. Nah, kemudian ada penelitian kualitatif. Ini berkaitan dengan kualitas atau jenis parameter yang dipertimbangkan untuk penelitian. Ya, misalkan studi perilaku karyawan dalam satu organisasi. Di sini perilaku karyawan dapat bervariasi dengan parameter yang berbeda. Misalkan jenis kelamin, jabatan, keahlian, status sosial, ekonomi, dan agama. Nah, fokus pekerjaan ini adalah untuk menentukan hasil sehubungan dengan variabel kualitatif. Ya, jadi ini berhubungan dengan parameter yang dipertimbangkan untuk penelitian. Ya, ini misalkan contohnya ya perilaku karyawan. Ya, perilaku karyawan yang akan dicari gitu ya di dalam proses penelitian. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di sini ada penelitian kuantitatif. Kalau yang tadi sebelumnya ada kualitatif, dan di sini ada kuantitatif. Kuantitatif ini berkaitan dengan aspek-aspek yang dapat dikuantifikasi atau dinyatakan dalam hal kuantitas. Ya. Nah, ini melibatkan pengukuran kuantitas atau jumlah, ya. Kemudian berbagai metode statistik dan ekonometrik yang tersedia ini digunakan untuk analisis. Kemudian ada korelasi, regresi, dan analisis deret waktu, dan lain sebagainya. Kemudian penelitian kuantitatif ini melibatkan pengukuran kuantitas karakteristik yang dapat digunakan sebagai fitur di dalam studi penelitian. Ya, jadi di kuantitatif ini aspeknya dilihat berdasarkan hal yang dapat dikuantifikasi. Nah, ini beberapa kesalahan dalam melakukan desain penelitian. Ya, jadi ada kesalahan dalam perencanaan, pengumpulan data, analisa, maupun dalam pelaporan. Ini 3 hal yang kerap kali atau seringkali terjadi ya di dalam melakukan desain penelitian. Nah, kesalahan dalam perencanaan. Nah, peneliti ini salah di dalam menyusun desain. Ya, menyusun desain untuk pengumpulan informasi. Nah, perumusan masalah. Nah, ini menghasilkan informasi yang tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sedang diteliti. Ini sebenarnya di dalam perencanaan ini termasuk hal yang esensial ya, karena dari tahap awal penelitian. Nah, cara mengatasi adalah mengembangkan proposal yang baik dan benar, yang secara jelas menspesifikasikan metode dan juga nilai tambah penelitian yang akan dijalankan. Kemudian kedua adalah kesalahan dalam proses
pengumpulan data. Ya, ini terjadi pada saat peneliti melakukan kesalahan dalam proses pengumpulan data di lapangan. Untuk menghindari hal tersebut, data yang dikoleksi ini harus merupakan representasi dari populasi yang sedang diteliti dan metode pengumpulan datanya juga harus dapat menghasilkan data yang akurat. Ya, nah ini kesalahan di proses pengumpulan data pada lapangan. Cara mengatasinya adalah ketelitian dan ketepatan dalam menjalankan desain penelitian yang sudah dirancang di dalam proposal. Ya, lebih kepada ketelitian dan ketepatan. Nah, kemudian ada lagi kesalahan dalam melakukan analisa. Kesalahan dalam melakukan analisa ini bisa terjadi saat peneliti salah memilih cara menganalisis data. Nah, kesalahan ini disebabkan adanya kesalahan dalam memilih teknik analisis yang sesuai dengan masalah dan data yang tersedia. Nah, cara mengatasinya kita bisa membuat justifikasi dari prosedur analisa yang digunakan untuk menyimpulkan dan juga melakukan manipulasi data. Kemudian ada kesalahan dalam proses pelaporan. Ya, jadi kalau di dalam pelaporan ini kesalahannya yang sering terjadi adalah jika peneliti membuat kesalahan dalam menginterpretasikan hasil-hasil. Ya, jadi kalau di dalam pelaporan ini lebih kepada kesalahan menginterpretasikan hasil-hasil dari penelitian. Nah, kesalahan ini bisa terjadi pada saat memberikan makna hubungan-hubungan dan angka-angka yang diidentifikasi dari tahap analisa data. Cara mengatasinya ini bisa hasil analisis data diperiksa oleh orang yang benar-benar ahli dan menguasai masalah hasil penelitian tersebut. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, metode adalah kerangka kerja, kerangka berpikir untuk menyusun gagasan yang terarah dan terkait dengan maksud dan tujuan. Sedangkan metode ilmiah atau proses ilmiah adalah proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Nah, metodologi penelitian ini adalah langkah-langkah yang ada dalam penelitian. Ya, sedangkan metode penelitian adalah cara dari setiap langkah yang ada. Kemudian penyusunan desain penelitian dilakukan setelah menetapkan topik, memaparkan apa, mengapa, dan bagaimana masalah tersebut diteliti, serta menggambarkan metode penelitian yang digunakan. Kemudian dengan mempelajari kesalahan dalam desain penelitian, ini bisa membantu menyusun sebuah penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Ya. Jadi tadi ada beberapa poin penting ya di dalam melakukan desain penelitian. Yang jelas metode, alat, tools gini ya harus sesuai dengan penelitian yang kita akan buat atau akan kita kerjakan. Baik, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan pencerahan, membuka wawasan gitu ya bagi kita, terutama nanti saat kalian akan melakukan atau membuat penelitian untuk proyek tugas akhir kalian. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri program pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.